istana, keluar kok bawa isu SARA. Di dalam beberapa bulan ini, telinga kita sudah mulai terasa nyaman karena tidak lagi dipekakkan oleh isu SARA. Sekedar mengingatkan kembali, isu SARA itu adalah isu atau opini yang terkait dengan soal suku, agama, dan ras. Setelah cukup lama kita bisa menikmati irama pemilu tanpa isu SARA, namun pada Jumat 11 Januari 2019 kemarin, suara yang berbau isu agama itu kembali diperdengarkan oleh yang selalu membawa label penjaga NKRI. Tak tanggung-tanggung, nyanyian yang berbau SARA itu justru terdengar dari balik pagar di lingkungan istana. Bukan penghuni istana yang menyuarakannya, tetapi tamu istimewa yang bernama GP Ansor, yang hari itu sedang bertamu di Istana Jokowi. Agak mengherankan memang, seharusnya tamu yang masuk ke istana itu keluar dengan wajah sumringah, dibarengi dengan ucapan yang menyejukkan, bahkan berisi harapan dengan optimisme. Namun tidak demikian dengan Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat 11 Januari 2019 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, dia dengan didampingi oleh jajaran pengurus GP Ansor lainnya menceritakan isi pertemuan mereka dengan Jokowi. Yang menarik dari cerita Gus Yakut ini adalah tentang semakin khawatirnya mereka dengan gerakan radikalisme di banyak daerah di Indonesia. Mengagetkan memang, karena tak diduga lagi-lagi yang diceritakan ini adalah isu SARA, khususnya yang terkait dengan label negatif yang diarahkan kepada sekelompok umat Islam. Informasi tersebut disampaikan Yakut bersama pimpinan wilayah GP Ansor di 34 provinsi kepada Jokowi, yang ditemani Menteri Setnek Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Istana Merdeka. Menurut Yakut, kelompok radikal tersebut tersebar di beberapa pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, seperti di Riau dan Jawa Barat, dengan agenda mendirikan NKRI bersyariah. Mereka ingin dirikan negara Islam lah, Khilafah Islamiyah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariah, ungkap Gus Yakut. Kelompok radikal tersebut, kata Yakut Khalil, paling banyak berada di beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, contohnya di Bengkalis, dengan melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian. Ada beberapa daerah pesisir yang dijadikan mereka sebagai tempat konsentrasi pergerakan kelompok radikal, katanya. Yakut Khalil menilai kelompok radikal tersebut bukan bertujuan merusak kontestasi Pilpres yang akan berlangsung pada 17 April 2019, tetapi mereka mencoba masuk ke salah satu peserta kontestan pemilu untuk memasukkan agendanya. Lebih mencengangkan lagi, Yakut mengatakan mereka menginduk kepada salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka, ucap bos GP Ansor itu. Tetapi tunggu dulu, Anda jangan terlalu serius mendengar halusinasi Gus Yakut ini, karena bisa bikin Anda cemas, marah, deg-degan, dan bisa tambah bingung. Sayangnya jendela tak punya akses kepada BIN untuk minta konfirmasi tentang seluruh bualannya itu. Karena sejauh ini kita belum pernah diberikan semacam warning oleh pemerintah terkait bahaya yang sedang mengancam NKRI, sebagaimana diceritakan Ketua Umum GP Ansor itu. Padahal dia menyampaikan ini di Komplek Istana Kepresidenan. Untuk itu kita berharap kepada pemerintah, entah itu BIN atau kepolisian, agar segera memberikan klarifikasi terhadap informasi penting ini, agar masyarakat bisa menilai apakah ini sebuah kebenaran atau hanya sekedar hoax dari salah satu kubu kontestan pemilu ini. Bagaimanapun, kejadian yang disampaikan GP Ansor ini akan memunculkan banyak tanda tanya. Yang pertama adalah, apakah Jokowi sedang defisit informasi yang tidak diperolehnya dari BIN, kepolisian, atau berbagai instrumen lain dari negara, sehingga terkesan Jokowi seakan membutuhkan laporan dari GP Ansor ini, atau bahkan mungkin Jokowi malah membenarkannya. Pertanyaan kedua adalah, apa hubungannya radikalisme dengan Pilpres 2019? Apalagi Yakut mengatakan bahwa kelompok radikal itu berupaya memasukkan agendanya ke salah satu kontestan pemilu.
Kuat dugaan kita bahwa yang dimaksud salah satu kontestan pemilu itu adalah Prabowo Sandi. Tolong jangan ditanya apa alasannya. Ini memang terdengar seperti pernyataan lucu-lucuan, karena selama ini pemahaman masyarakat Indonesia terkait radikal itu adalah tentang kekerasan, teroris, dan berbagai aktivitas pemaksaan kehendak lainnya dengan cara-cara fisik. Tetapi kalau ada orang atau kelompok yang ingin memasukkan agendanya ke salah satu kontestan pemilu, seperti yang dilaporkan GP Ansor ini, aktivitas seperti itu namanya bukan radikal, Bung. Itu kan aktivitas berdemokrasi biasa, dan sangat lazim di negara demokrasi manapun, bahkan dijamin oleh undang-undang. Soal agenda itu bakal laku dijual kepada rakyat pemilih atau tidak di dalam pemilu, itu urusan lain. Keberhasilan apakah agenda mereka itu kalau memang ada, apakah berpotensi bisa diterima oleh proses demokrasi atau malah ditolak, itu semua kan rakyat pemilih yang akan memutuskan. Memang cara seperti itulah yang dihalalkan di dalam proses demokrasi. Yang Anda sebut agenda itu hanyalah aspirasi. Begitu banyak pihak yang ingin menyalurkan aspirasinya ke salah satu kontestan yang dia percaya, dan beragam aspirasi pula yang muncul dari aneka ragam kepentingan. Akal sehat mengatakan kontestan yang akan bertanding tidak akan serta-merta menerima setiap aspirasi. Kalau aspirasi itu justru akan membuat dia tidak dipilih atau malah kalah, untuk apa? Tentu kontestan ini akan menolaknya. Laporan Yakut ini ternyata melawan akal sehat publik. Di dalam beberapa tahun terakhir ini, ormas pemuda di bawah NU ini memang agak terkesan over subzon dengan berbagai narasi ciptaan mereka sendiri. Dari dulu sorak-sorai mereka tak pernah beranjak dari soal radikal, intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI sampai kepada negara khilafah. Narasi ini terus mereka kobarkan sekalipun sudah banyak yang mual dengan irama yang membosankan itu. Lebih aneh lagi terdengar bila kita putar lagi rekaman tudingan kubu Jokowi kepada Prabowo belum lama ini. Prabowo dituding tak bisa ngaji, berjoget di acara Natal, seorang mu'alaf, dan keislaman Prabowo diragukan. Lalu tiba-tiba sekarang narasinya jadi terbalik. Prabowo berubah seketika menjadi induk dari kaum radikal. Silakan Anda ketawa 5 detik saja. Lalu sekarang frasa basi dengan narasi berulang yang dipaksakan ini terus diciptakan. Tak ubahnya seperti bola golf yang ditembakkan seorang golfer sejauh mungkin. Kemudian mereka dengan tongkat golfnya mengejar dan memburunya untuk dipukul lagi. Permainan golf memang menggelikan bagi si penonton yang awam. Tetapi faktanya para golfer terlihat sangat menikmati permainan itu. Kemarin kita dikejutkan oleh berita hoax tentang 7 kontainer surat suara. Hoax ini telah sukses membangun frasa baru di dalam Pilpres 2019 ini, yaitu frasa delegitimasi KPU. Peristiwa hoax yang beruntun ini seakan jadi trending menghiasi hiruk-pikuk Pilpres 2019. Namun tidak semua hoax yang perlu diperkarakan oleh penegak hukum. Apakah cerita Yakut di komplek istana itu adalah bagian dari hoax? Jawabnya ada pada pemerintah. Bila polisi atau BIN tidak segera memberikan klarifikasi terkait hal ini, maka dapat dipastikan cerita dramatis Yakut ini hanyalah hoax belaka. Tetapi, menurutmu siapa yang peduli? Baik, beralih ke soal lain, masih terkait soal kecurigaan atau perasaan terancam yang terus berulang dan melenceng dari nalar sehat. Jendela ingin menjelaskan kepada pemirsa tentang adanya suatu istilah yang terkait hal ini, yaitu paranoid. Kata paranoid mungkin pernah Anda dengar, tetapi yang paling fasih dengan sebutan ini adalah para psikolog dan psikiater. Paranoid adalah istilah untuk menunjukkan karakter atau perilaku seseorang yang berkepribadian tidak normal. Di dalam tataran yang masih ringan, paranoid adalah jenis gangguan kepribadian eksentrik di mana penderitanya memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang tak ada hentinya terhadap orang lain. Kemudian kelas yang agak berat dari itu dapat berupa gangguan mental yang sedang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya.
Paranoid akan disebut sebagai bentuk gangguan bila perilaku tersebut bersifat tidak rasional, menetap, mengganggu, dan membuat dia menjadi stres. Paranoid dapat menjadi delusi ketika pemikiran dan keyakinan yang tidak rasional ini dirasakan sangat pasti, hingga tidak ada yang dapat meyakinkan orang tersebut bahwa apa yang mereka pikirkan atau mereka rasakan tidaklah benar. Gejala yang umum dari gangguan kepribadian paranoid di atas adalah, yang pertama adalah munculnya kekhawatiran abnormal bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi untuk dirinya yang dapat membahayakan dirinya. Seorang paranoid selalu meragukan komitmen, kesetiaan atau kepercayaan orang lain dan sangat yakin bahwa orang lain sedang berupaya menipu dirinya. Seorang paranoid juga tidak dapat memaafkan dan punya kecenderungan kuat menyimpan dendam kepada orang yang dicurigainya. Seorang paranoid terlalu hipersensitif terhadap teguran atau nasihat dan merespon kritikan dengan cara yang buruk atau kasar. Paranoid juga cenderung membaca makna tersembunyi dari pernyataan sederhana atau pandangan biasa dari orang lain. Kemudian, paranoid selalu memiliki kecurigaan yang berulang dan tanpa alasan yang masuk akal. Kemudian dia cenderung keras kepala dan gemar berargumen dengan hal yang tidak substantif. Demikianlah sebagian ciri-ciri dari seorang yang sedang dihinggapi oleh gangguan mental paranoid di dalam skala yang masih ringan. Tetapi jangan salah, ada juga paranoid di dalam skala yang sudah berat atau parah. Dokter psikiater menyebutnya sebagai skizofren paranoid. Penjelasan tentang skizofren paranoid ini cukup panjang dan akan kita bahas di dalam artikel tersendiri. Tentang penyakit skizofren paranoid ini, kebetulan untuk pemilu 2019 ini mereka telah diperbolehkan oleh KPU ikut mencoblos. Orang gila saat ini telah diperbolehkan ikut mencoblos. Sebagai saran bagi KPU dan untuk memudahkan pengamanan bagi para petugas, sebaiknya TPS untuk mereka-mereka yang terdata sebagai penyandang skizofren ini cukuplah di lingkungan kompleks rumah sakit jiwa saja. Jangan dicampur dengan orang yang waras.